Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fahri Huta. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat, bahagia dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini saya akan berbagi kepada teman-teman para apoteker di seluruh Indonesia tentang cara membuat penilaian angka kredit atau PAK apoteker sesuai dengan Permenpan RB nomor 13 tahun 2021 untuk diusulkan kepada tim penilai angka kredit. Mungkin saat ini teman-teman sibuk dan atau bingung ya dalam membuat angka kredit apoteker. Nah, ini adalah solusi yang cepat dan tepat untuk membuat angka kredit tersebut. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa saya juga telah membuat video sebelumnya, yaitu cara membuat SKP apoteker versi terbaru tahun 2021. Silahkan nonton link yang di atas, yang ini ya, yang di atas, dimana kita ketahui bahwa semua butir kegiatan yang ada di SKP itu harus sama dengan kegiatan yang ada di PAK. Kegiatan tersebut itu berdasarkan Permenpan RB nomor 13 tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja bahas satu persatu. Nah, ini adalah aplikasi berbasis Excel ya, secara sederhana untuk membuat penilaian angka kredit apoteker. Nah, di tampilan awal ini atau di tampilan menu ini teman-teman bisa lihat ada dua jenis tampilan di sini ya, dua jenis sheet ya tampilannya. Ada yang berwarna biru, yang ini ya bertuliskan warna putih, lalu kemudian ada yang berwarna hijau bertuliskan tulisannya warna kuning. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa yang pokok di sini ya adalah yang warna hijau tulisan kuning, sedangkan yang warna biru ini tulisan putih ini adalah sheet tambahan. Nah, saya akan bahas satu persatu ya bagaimana cara menggunakan file tersebut. Pertama-tama teman-teman masuk ke biodata. Nah, di biodata nanti ini teman-teman, jika semua ini sudah terisi, teman-teman nanti tinggal menuliskan di sini, mengetikkan nomor urut ya, kemudian tahun berapa teman-teman ingin membuat angka kredit, lalu di semester berapa. Semester 1 di sini ada pilihannya ya teman-teman, semester 1, semester 2. Kalau semester 1 yaitu Januari sampai dengan Juni, sedangkan semester 2 yaitu Juli sampai dengan Desember, seperti itu. Lalu klik yang ini, kita kembali. Setelah itu teman-teman masuk ke database ya. Di database di sini saya sudah contohkan ada 8 nomor ya, nama-nama sesuai dengan jabatannya masing-masing. Saya berikan contoh di sini ada ya pangkatnya, kemudian di sini ada jabatannya ya. Ini ada apoteker ahli muda, utama ya, ahli pertama, madya, muda, dan seterusnya ya. Di sini sudah ada semua contoh-contohnya ya teman-teman. Nah, nanti jika teman-teman memiliki file ini, teman-teman fokus di baris ke ini ya, baris ke 9 ya. Ini ada petunjuknya nomor urut 9 terisi secara otomatis. Nah, di sini nanti akan terisi secara otomatis. Teman-teman fokus, silahkan isi data Anda di baris berwarna kuning ya. Isi saja di sini teman-teman ya. Semua yang sampai di sini yang berwarna kuning teman-teman isi ya. Mulai dari NIP, nama, nomor seri, tempat lahir, tanggal lahir, dan seterusnya. Kemudian untuk kolom pangkat, golongan, dan jabatan yang ini teman-teman bisa yang ini. Untuk kolom pangkat, golongan, dan jabatan teman-teman bisa copy ya, copy saja, tidak usah ketik. Misalkan teman-teman pangkatnya penata muda tingkat 1, teman-teman copy, otomatis ini nama jabatannya teman-teman. Nah, sekarang saya berikan contoh langsung saja ya teman-teman. Di sini ada contohnya di yang ini. Nah, saya contohkan teman-temannya, ini namanya, saya akan ya ini ya, saya akan copy, Ctrl C, lalu teman-teman kembali ke
database ya. Teman-teman klik di sini di kolom link baru, lalu teman-teman klik yang ini, kemudian yang ini paste spesial ya, lalu centang ini transpose, lalu oke. Nah, secara otomatis ini datanya akan terisi ya sampai di sini. Ini saya kasih contoh ya teman-teman. Kemudian yang ini teman-teman tidak bisa edit ya, karena ini saya sudah proteksi. Nah, misalkan di delete ya tidak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya bisa mengedit di kolom yang ini, yang kuning tadi ya. Kalau sudah ada isinya, kuningnya berubah warna menjadi putih. Seperti itu, sehingga teman-teman jika memiliki file ini akan mendapatkan nomor urut 9 ya. Kita kembali. Nah, masuk di biodata, ketikkan di sini di nomor urut 9 lalu enter. Nah, secara otomatis teman-teman sudah ada datanya di sini ya. Kemudian tahunnya teman-teman ketik di sini 2022. Andaikan tahun ini 2022, teman-teman akan membuat angka kredit ya. Lalu di kolom ini ada semester ya, teman-teman klik di sini, pilih semester 1 atau semester 2. Kebetulan sekarang semester 1 ya, kita klik ini semester 1. Oke, sudah jadi teman-teman. Setelah itu saya perlihatkan ini uraian kegiatannya ya, yang biru ini. Nah, ini uraian kegiatan teman-teman. Di sini ini acuannya semua teman-teman ya. Di sini ada jabatan apoteker ahli pertama, ini kegiatannya teman-teman, sampai seterusnya. Sampai di sini ya teman-teman, apoteker pertama sampai di sini ya. Lalu kemudian ini ada apoteker ahli muda, semuanya ada di sini kegiatannya teman-teman. Kemudian ini angka kreditnya, di sini targetnya, dan ini realisasinya berapa ya. Kemudian di sini ada apoteker ahli madya sampai ahli utamanya teman-teman. Teman-teman lihat di sini ahli utama. Jadi semua kegiatannya sudah ada di sini ya, di uraian kegiatan apoteker. Selanjutnya teman-teman langsung masuk ke sini, SKP real. Nah, ini persis sama dengan SKP yang teman-teman telah buat ya, seperti di video yang saya sudah sebutkan tadi. Nah, di sini upayakan kegiatan yang ada di sini ini persis sama dengan yang ada di SKP teman-teman yang telah buat ya. Teman-teman di sini pilih saja ya. Misalkan ini bagian A ada 2 nomor ya, 1, 2. Misalkan teman-teman laksanakan semua ya, ini dipertahankan nomornya yang warna kuning ya teman-teman. Lalu kemudian di bagian B ada nomor 3 sampai seterusnya ya, sampai nomor 21. Nah, jika ada yang kosong seperti ini, warna merah seperti ini ya, ini dihapus saja nomornya yang warna kuning ya. Ingat teman-teman, yang dihapus di bagian kuning yang ini tidak boleh dihapus ya, nanti filenya menjadi rusak ya. Nah, jika nomor yang ini semua teman-teman lakukan di tempat kerjanya, silakan nomornya dipertahankan. Jika tidak, misalkan ada nomor di sini misalnya nomor 11 sampai 14 tidak dilakukan, ya hapus saja teman-teman. Tapi ingat, tidak boleh ada baris yang kosong seperti ini. Nomor yang ini dinaikkan ke sini ya teman-teman ya. Oke, sebentar saya contohkan. Kita kembali dulu ya. Andaikan semua nomor ini dilaksanakan, oke, pertahankan saya nomornya. Lalu kemudian yang bagian C itu nomor 22 sampai dengan nomor 39, jika semua dilaksanakan di tempat kerjanya, silakan teman-teman pertahankan nomornya. Jika tidak, ada yang tidak dilaksanakan, misalnya di nomor ini tidak dilaksanakan, ini misalnya ya tidak dilaksanakan, 35, 36 tidak dilaksanakan, silakan hapus nomornya teman. Dan jangan ada kosong di sini, nomor ini dinaikkan ke sini, bisa di copy atau diketik ulang di sini. Misalnya contohnya saya contohkan 32, lalu 33, di sini 33 ya, lalu 34. Nah, karena ini sudah double ya dihapus saja teman-teman, seperti itu. Oke, sampai di sini paham ya teman-teman. Begitu juga dengan yang nomor yang ini teman-teman, bisa diketik, bisa di copy. Misalnya ini di copy ya, di Ctrl C, lalu teman-teman klik di sini, lalu ini paste value ya, 1, 2, 3 ya. Nah, seperti itu. Lalu yang ini dihapus saja teman-teman, seperti itu, maka sudah jadi. Nah, seperti itu ya teman-teman caranya. Karena kebetulan di contoh ini saya tidak hapus ya, jadi saya kembalikan lagi dulu ya teman-teman.
Saya kembalikan seperti itu, seperti yang tadi ya teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya untuk bagian D ya, ini ada yang warna merah, tidak ada kegiatannya, jadi hapus saja teman-teman. Nah, nah ini yang lainnya dipertahankan kalau dilaksanakan, kalau tidak hapus saja teman-teman ya. Kemudian bagian E juga ada satu kegiatan yang kosong ya, ini kita hapus teman-teman ya. Selanjutnya ini perlu saya sampaikan, ini cuma contoh ya teman-teman, saya kasih contoh ya, teman-teman nanti bisa edit atau ubah sesuai keadaannya di sana di tempat kerjanya. Di bagian F ini saya hapus ya, ada dua yang merah ya, yang kosong. Lalu selanjutnya, nah ini di bagian pengembangan profesi dari nomor 51 sampai 85, di sini saya cuma laksanakan misalnya kegiatannya ada dua, ini yang hitam ya, yaitu di nomor yang ini 62 dan 69. Nah, caranya teman-teman hapus aja ini semua ini ya sampai di sini. Nah, setelah dihapus, teman-teman ketikkan di sini 62, 69 seperti itu ya. Yang lainnya dihapus. Nah, untuk di bagian penunjang, teman-teman bisa lihat di sini ada satu kegiatan yang saya laksanakan, yaitu memperoleh penghargaan tanda jasa ya, yang 10 tahun. Kalau teman-teman misalkan, oh saya sudah dapat 10 tahun, saya sekarang yang 20 tahun. Nah, caranya teman-teman nanti masuk di uraian kegiatan di sini yang di samping ini. Ini kan teman-teman apoteker ahli muda. Saya contohkan sudah mendapatkan yang 10 tahun, tapi ada yang sudah dapat 20 tahun. Nah, ini dihapus ya. Yang ini diisi. Sekarang masuk di sini. Teman-teman cari di sini apoteker ahli muda yang ini ya teman-teman, cari tadi di penunjang yang ini ya, ini tanda jasa. Di sini kan ada poinnya satu teman-teman. Teman-teman silakan hapus ini lalu ganti yang di atasnya seperti itu teman-teman ya. Nah, kita kembali lagi ke SKP Real. Nah, akan berubah di sini teman-teman. Tadinya yang 10 tahun naik menjadi di sini. Ataukah teman-teman belum dapat sama sekali, silakan hapus ini. Nah, di situ atau yang lainnya, misalkan teman-teman sebagai pengajar mungkin di sini masukkan satu dan seterusnya ya, menjadi anggota tim penilai uji kompetensi diisi satu ya, seperti itu. Nah, di sini otomatis di sini akan terisi teman-teman ya, seperti itu. Oke, kebetulan saya contohkan tadi yang ini ya, contoh saya teman-teman ya, saya isi di sini lalu ini saya hapus teman-teman ya. Nah, kita kembali ke sini SKP Real. Nah, seperti itu. Nah, yang ini nomor 1, maksud saya nomor ini yang ada isinya yaitu nomor 90. Jadi ketikkan di sini 90, lalu nomor semua yang ada di bawah ini teman-teman hapus. Nah, makanya di sini nomornya tersisa tinggal 47 ya, 47 nomor ya. Ini nomor yang ada di kolom warna putih ini tetap berurut ya, sedangkan nomor yang ada di warna kuning ini tidak berurut lagi karena sudah ada yang dihapus-hapus. Seperti ini 19 loncat ke 22 dan ini 43 loncat ke 45, 44-nya sudah dihapus. Kalau yang ini 41, 42 tetap bersambung teman-teman ya. Tapi ini tidak usah dipermasalahkan teman-teman, karena SKP Real ini itu kan tidak di print out teman-teman. Yang di print out itu, saya ingatkan kembali, yang di print out itu yang warna hijau ini ya, yang warna biru ini adalah sheet tambahan. Oke, selanjutnya kita masuk ke SKPA. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya, ini secara otomatis 47 nomornya ya, ini secara otomatis ya jadi. Oke, jadi kegiatannya teman-teman contohnya 47 ya. Nah, ini tadi SKP Real kan masih ada bolong-bolong ini teman-teman. Nah, kalau kita masuk di SKPA otomatis tertutup. Setelah sampai di segmen ini ya, teman-teman sudah menyelesaikan tahap demi tahap. Lalu kita kembali ke SKP Real ya di sini. Nah, di sini ada muncul angka kredit
yang dibutuhkan untuk naik pangkat ya. Di sini contohnya apoteker ahli muda golongan 3D untuk naik ke 4A butuh angka kredit 100. Nah, itu dicapai kurang lebih 3 tahun. Nah, angka kredit per tahunnya kurang lebih 33 dan angka kredit per semesternya itu 17 secara otomatis ya teman-teman. Nah, kalau misalnya saya kembalikan ke sini, ini apoteker ahli madya ya, golongan 4B itu butuh 150 ya. Angka kredit per tahunnya 50, per semesternya 25. Nah, teman-teman lihat di sini kan berubah-berubah teman-teman ya. Sesuai dengan jabatannya di sini teman-teman. Nah, kita contohkan tadi nomor 9. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sorry, bukan di sini dirubah nomornya ya, di biodata ya teman-teman. Di sini nomor 9. Oke teman-teman. Nah, di sini kita kembali ke apoteker ahli muda ya, 9 seperti itu. Angka kredit per tahunnya 33, lalu yang dicapai di bawah yaitu 36, berarti sudah sesuai teman-teman ya. Yang penting jangan kurang dari 33 untuk angka kredit per tahunnya, targetnya teman-teman. Nah, setelah jadi semuanya seperti ini, itu berarti teman-teman sudah siap masuk ke pembuatan BCP Januari sampai dengan Juni, kemudian A1 Januari sampai dengan Juni, kemudian A2, A3, Dupak, dan seterusnya ya. Oke, langsung saja masuk ke BCP-nya untuk Januari ya. Di sini tertulis BCP Januari dan Juli karena file ini bisa dipakai untuk semester berikutnya, dan secara otomatis dari Januari berubah menjadi Juli jika kolom ini yang dirubah ya. Misalnya saya kembalikan ke semester 1 ya teman-teman. Nah, saya klik yang ini. Oke. Nah, ini bulan Januari tahun 2021. Nah, di sini tanggalnya belum ada teman-teman karena teman-teman harus isi dulu tanggal di sini ya. Teman-teman, karena ini bulan Januari, ketik di sini tanggal 1 garis miring bulan 1 garis miring 22 tahun 22 ya. Nah, enter. Setelah itu klik di sini, kemudian di kanan bawah klik, jangan lepas, tarik sampai ke sini. Nah, seperti itu teman-teman. Akan secara otomatis muncul tanggal merahnya ya, tanggal hari raya, tanggal hari Minggu, dan hari-hari libur lainnya teman-teman. Di sini secara otomatis muncul ya teman-teman, dan di sini pun akan muncul tanggalnya ya, seperti itu. Kemudian di bulan berikutnya di BCP ini di A1 ya, secara otomatis nanti akan muncul di sini ya jumlahnya teman-teman, seperti itu ya. Jumlahnya akan secara otomatis jika nanti di sini sudah terisi teman-teman ya, di sini sudah terisi. Di BCP Februari juga di sini nanti teman-teman isikan di sini tanggalnya ya, tanggal 1 bulan 2 tahun 22, enter. Lalu kemudian klik di sini, tarik ke sini ya teman-teman. Nah, seperti itu. Ini bulan 2 ini 2022 ini hanya sampai tanggal 28, jadi ini hapus aja teman-teman ya, seperti itu. Selanjutnya teman-teman masuk di BCP Maret ya. Setelah masuk di BCP Maret, teman-teman di sini isi lagi tanggalnya ya, tanggal 1 bulan 3 tahun 22 ya, enter. Kemudian tarik lagi teman-teman, seperti itu. Lalu masuk di April, teman-teman klik di sini, tanggal 1 bulan 4 tahun 22 ya, enter. Lalu kemudian tarik lagi sampai di sini teman-teman. Nah, seperti itu. Lalu balik ke menu, klik lagi ini BCP Mei, ini bulan Mei nya teman-teman. Kemudian ketik di sini tanggal 1 bulan Mei tahun 22 ya, 2022. Tapi ketiknya 22 saja ya. Lalu tarik sampai ke sini. Nah, sudah jadi teman-teman ya, secara otomatis. Kemudian di terakhir di sini ya, di bulan 6 Juni teman-teman. Teman-teman kembali ketik di sini tanggal 1 bulan 6 tahun 22, enter. Nah, seperti itu. Lalu kemudian tarik ke sini teman-teman. Sudah jadi seperti itu teman-teman.
Selanjutnya teman-teman mulai isi di sini BCP. Nah, cara mengisinya adalah teman-teman perhatikan yang di sebelah kanan ini ada tulisan berwarna merah. Ini adalah targetnya teman-teman. Kalau misalnya ini nomor 1, di sini targetnya 1 ya teman-teman. Jadi teman-teman hanya menulis di sini 1 ya. Lalu di sini 1 lagi teman-teman, ya ketik lagi di sini 1 seperti itu. Nah, ini ada sampai di kegiatan ke-9 ya, semuanya satu-satu. Jadi bisa di sini diketik, di sini terserah di tanggal berapa teman-teman mau isi. Yang jelasnya di sini targetnya 1, jadi boleh lebih di sini 2 ya, boleh. Penting jangan kurang, boleh kurang misalnya betul tidak dilaksanakan tapi di bulan berikutnya harus ditutupi ya teman-teman. Seperti itu. Sampai di sini paham ya? Kalau yang ini 2. Nah, saya sudah contohkan ya teman-teman. Ini ada contoh BCP ya, saya sudah contohkan. Teman-teman tinggal copy di sini ya, copy di sini, Ctrl C atau klik ini copy, lalu teman-teman balik ke sini ke BCP Januari Juli, lalu paste di sini teman-teman ya, seperti itu ya. Oke, nah ini sudah jadi teman-teman. Nah, ini teman-teman isi di sini banyak ini isinya karena di sini targetnya 13 ya teman-teman. Nah, ini 15, 14, 13 ya, boleh lebih teman-teman. Ini kurang enggak apa-apa teman-teman. Yang penting bulan depannya ditambah lagi menjadi 14 supaya mengisi kekurangan di sini. Nah, kalau ini misalkan 15, bulan depannya boleh 14, boleh 12, tidak apa-apa karena di sini sudah mensubsidi ya teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah jadi seperti ini teman-teman, nah ini ada kosong, ini artinya teman-teman mungkin coba kita lihat di SKP ini ya, targetnya yang ini ya, ini 111 ya selama setahun. Jadi bisa saja di Januari masih 0, mungkin di bulan lain nanti baru ada isinya teman-teman ya, seperti itu. Sehingga teman-teman di sini melihatnya di sini kelihatan 0 ya teman-teman. Nanti di bulan lain mungkin bisa diisi 1 seperti itu. Nah, jika ini sudah jadi teman-teman, masuk di BCP untuk Februari. Di Februari ini masih kosong, teman-teman isi lagi seperti tadi ya, dan langkahi saja ini yang warna merah ya teman-teman, karena ini tanggal merah atau hari Minggu ya teman-teman, seperti itu. Nah, ini teman-teman isi sendiri ya sesuai dengan kondisi di lapangannya atau di unit kerjanya. Nah, setelah ini semua terisi teman-teman, otomatis A1 Januari Juli sampai dengan A1 Juni sampai Desember itu secara otomatis juga terisi. Contoh ya, ini BCP Januari Juli sudah terisi tadi, teman-teman masuk di sini. Nah, ini juga A1-nya sudah otomatis terisi teman-teman ya. Tanggalnya juga secara otomatis terisi teman-teman. Lalu teman-teman di A2, nah A2-nya juga otomatis sudah terisi untuk bulan Januarinya teman-teman. Nah, ini sudah terisi teman-teman, ini masih kosong sampai Juni ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada 16,67 ya. Ini adalah merupakan target per semesternya, sedangkan teman-teman baru mencapai 2,791. Nah, nanti kalau sudah terisi ini Februari sampai Juni biasanya sudah sesuai target atau bahkan melebihi. Nah, kalau misalnya kurang teman-teman boleh tambahkan realisasinya atau nanti di semester berikutnya dilebihkan supaya bisa menutupi kekurangannya. Seperti itu teman-teman ya untuk A2. Lalu untuk A3 ini juga secara otomatis terisi teman-teman. Nah, di sini A3-nya ya sudah secara otomatis terisi dan nomornya pun sesuai dengan sampai 47 ya. Di A2 juga tadi teman-teman sampai 47. Seperti itu, dia terhide secara otomatis baris yang tidak dilaksanakan teman-teman. Kita kembali ke A3. Nah, seperti itu ya. Ini sudah ada isinya, jumlah prestasi kerjanya, angka kreditnya ini akan secara otomatis bertambah teman-teman jika sudah terisi tadi bulan Februari sampai dengan Juni. Kemudian ini angka kreditnya berdasarkan Permenpan. Selanjutnya teman-teman, jadi ini tidak perlu diotak-atik teman-teman ya, sudah langsung otomatis. Begitu juga dengan A2.
teman-teman tidak perlu otak-atik, dia langsung secara otomatis terisi teman-teman. Selanjutnya untuk Dupak ya, daftar usulan penetapan angka kredit juga secara otomatis akan muncul teman-teman. Tinggal teman-teman mengisi di sini nomor apa ya, nomornya ya, ambil di kantornya ya teman-teman. Selanjutnya yang perlu teman-teman isi di sini yang ini ya, masa kerja golongan lama, masa kerja golongan baru. Nah, masa kerja golongan lama ini silakan diisi sesuai dengan SK sebelumnya. Misalkan teman-teman sekarang golongan 3D ya. Nah, untuk masa kerja golongan lama lihat SK 3C-nya. Nah, di sini masa kerja golongan barunya lihat SK 3D-nya. Di situ ada terhitung mulai tanggal dan kemudian ada masa kerja berapa tahun, berapa bulan. Teman-teman rubah aja di sini ya secara manual. Oke, selanjutnya ini juga secara otomatis teman-teman ya. 100, kemudian ini juga teman-teman, nanti kalau yang di bagian Dupak ini kan ada dua bagian teman-teman, ada angka kredit berdasarkan instansi pengusul dan ada instansi penilai. Nanti yang lama di sini teman-teman ketik manual di sini nilainya sesuai yang didapat di semester sebelumnya ya. Kemudian untuk yang baru di sini dia akan secara otomatis terisi teman-teman, yang ini secara otomatis terisi ya. Nah, untuk yang lama ini yang kosong ini teman-teman silakan ketik manual ya, sesuai dengan PAK yang teman-teman dapatkan di semester sebelumnya. Seperti itu teman-teman ya. Ini sudah langsung jadi, ini juga langsung jadi teman-teman. Nah, ini untuk tim penilainya nanti di sini diketik manual ya, siapa nama tim penilainya dan seterusnya, itu nanti akan ditindaklanjuti seperti itu. Nah, kembali ke sini, sampulnya juga sudah jadi teman-teman secara otomatis. Coba kita preview. Nah, ini sudah jadi teman-teman ya. Kemudian dan terakhir ini ada berkas Dupak ya, ini secara otomatis berkasnya yang dibutuhkan dalam pembuatan angka kredit ya, secara otomatis akan muncul di sini. Jadi nanti teman-teman tidak perlu bertanya lagi apa-apa berkas yang kami harus kumpulkan ya untuk mengajukan Dupak. Nah, ini berkasnya nomor 1 sampai nomor 9 ini secara otomatis teman-teman nomor 1 sampai nomor 4 ini adalah di sheet ini ya, yang warna hijau di print. Kemudian nomor 5 sampai nomor 9 ini silahkan siapkan surat pernyataannya, melakukan kegiatan pelayanan kefarmasian. Teman-teman siapkan sendiri nih surat pernyataannya ya. Kemudian fotokopi SK pangkat terakhir dan seterusnya, PAK lama, PAK peralihan, fotokopi SK Japung dan seterusnya. Teman-teman siapkan yang ini. Lalu ada tambahan di pengembangan profesi, ada artikel sertifikat seminar. Di sini secara otomatis akan muncul teman-teman ya, karena teman-teman mendapatkan nilai dari ini. Di sini di SKP ya, kita lihat di pengembangan profesi teman-teman membuat artikel lalu mengikuti seminar, otomatis berkas yang dibutuhkan ya, berarti teman-teman harus lampirkan artikel dan sertifikat seminar. Di sini otomatis ya teman-teman. Begitu juga dengan penunjangnya, ini sertifikat Satya Lencana 10 tahun. Nah, teman-teman kan tadi saya contohkan di sini memperoleh penghargaan tanda jasa 10 tahun ya, otomatis berkas yang dibutuhkan adalah Satya Lencana 10 tahun sertifikatnya ya. Teman-teman jika memilih tadi yang 20 tahun, otomatis di sini juga akan berubah jadi 20 tahun. Seperti itu teman-teman. Ini catatannya ya, teman-teman silakan baca sendiri. Seperti itu teman-teman. Nah, banyak yang bertanya, Pak, bagaimana cara merubah ya? Merubah jika dicontoh itu saya tidak laksanakan, saya laksanakan yang lainnya. Teman-teman masuk saja di database apoteker ya. Di sini. Nah, teman-teman masuk saja di uraian kegiatan dan cari di mana jabatan Anda. Misalkan teman-teman berada di apoteker ahli muda ya, contoh, atau ahli madya, yang mana mau dirubah. Misalkan ini kan saya contohkan ahli madya yang ini. Nah, kalau misalnya teman-teman tidak membuat artikel atau tidak membuat karya tulis tapi
teman-teman memperoleh jasa, ya ketik aja di sini nomor 1 ya, lalu ini yang dihapus seperti itu. Misalnya teman-teman membuat apa ya, mengikuti pelatihan fungsional atau mengikuti seminar tidak dilakukan tapi mendapatkan penghargaan yang lainnya, ya hapus aja ini dan ketik yang lain seperti itu ya, secara otomatis teman-teman. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah ini saya contohkan ya seperti ini. Oke, itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Nah, jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada yang dikoordinasikan, silakan membuat pertanyaan di kolom pertanyaan yang ada di bawah ini. Terima kasih atas pertanyaannya, dan jangan lupa subscribe, like, share ya pada teman-teman yang lain, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar setiap ada video teman-teman tidak ketinggalan di updatean selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.